Gue kan di rumah tuh gue ada beberapa binturong. Binturong itu adalah binatang seperti musang. Emang kelasnya juga musang tapi paling besar di kalangan musang. Dan ini ada di Indonesia, itu ada di Jawa, ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi juga ada. Dan binturong ini tuh ada binatang yang dilindungi. Jadi gue tuh di rumah ada beberapa binturong dan ini dari penangkaran. Bahkan salah satunya adalah binturongnya mozaik, di mana yang di dunia itu cuma ada 2 kalau nggak salah, satunya di rumah gue. Nah, binturong gue yang betina ini melahirkan berapa bulan yang lalu 2 ekor, si Maruci Baruci, itu mama dan baba gue panggilnya. Sekarang udah setengah tahunan, dia ibunya kawin lagi sama si yang tadi mozaik itu. Nah, kawinnya tuh di tempat kandangnya pertama. Nah, karena gue lagi pasang bangun pendopo, si kandangnya itu dipindah ke kandang di dalam. Nah, di sana kawin, di sini tuh nggak pernah kawin. Nah, udah lama akhirnya kita lihat kok ini gendut, jangan-jangan hamil nih, gue bilang gitu. Dicek lama, dokter hewan yang saya di rumah nggak kepegang, kepegang janinnya. Sama kiper gue juga, terus ada dokter hewannya datang juga nggak kepegang. Jadi kalau orang pelihara kucing atau anjing, tau lah kalau lagi hamil gede itu dipegang perutnya tuh akan kepegang janinnya, normalnya sih seperti itu. Nah, itu nggak kepegang, tapi 5 hari kemudian tiba-tiba heboh ada binturong lahiran lagi. Jadi pas malam-malam tuh habis Isya, tiba-tiba ya jam 8-an gitu, gue lagi meeting di luar. Kiper gue tiba-tiba ini, Pak, binturong lahir Pak, binturong. Hah, lahir emang jadi hamil? Ya jadi. Ada 1 ekor. Udah gitu meeting gue kan sampai malam. Tiba-tiba kiper gue sama dokter hewan gue, Pak kapan pulang pada gitu. Gue pulang tuh jam 12 malam. Ternyata jam setengah 12 jelang tengah malam ada binturong yang kedua lahir. Jadi di lubang kelahiran itu udah kelihatan gitu. Tapi sampai hampir sejam lebih, hampir 2 jam nggak lahir. Jadi si induknya tuh udah sampai mau lewat karena udah pucat, udah kesakitan banget. Akhirnya dibantuin. Nah, pas dibuka, pas ditarik itu dokter gue sampai istighfar, sampai merinding banget, semua merinding banget karena pas lahir itu kondisi binturongnya itu agak sangat berbeda dengan binturong yang lainnya. Satu, matanya tuh sebetulnya ada 2 tapi bersatu di satu titik, jadi matanya tuh seperti satu gitu. Udah gitu seperti ada tanduknya, binturong tuh nggak ada tanduknya, seperti tanduk, jadi kayak kulit mengeras gitu, tanduk di sini, terus giginya udah ada taringnya, padahal dia baru lahir. Itu tuh nggak pernah ada yang bertaring gitu. Terus ada hidungnya. Terus udah gitu keanehan lainnya, ada tangannya juga agak pendek yang di atas, jadi lebih mirip primata atau kayak monyet-monyetan gitu. Jadi kita tuh, ini apaan? Pas gue pulang juga, tiba-tiba terbersit gue gini, kok kayak jin ya, dan mati gue, kok matanya gini kayak dajal ya gitu. Tapi gue belum terucap, terus kayak genderuwo gitu, cuma di otak gue doang. Terus udah gitu gue gini, kayak jin ya. Terus tim gue gini, iya Pak, dari tadi juga kita udah merinding gitu. Terus udah gitu bulunya juga hitam gitu, lebat gitu. Akhirnya udah kita simpen dulu. Malam-malam itu kan udah tengah malam banget. Besoknya pas ada tamu juga pas dari Banten sama orang Baduy lagi datang, kita awetin pakai alkohol, pakai toples gitu, masukin toples kaca. Nah, yang pas lagi gitu tuh si orang Banten tuh udah merem aja. Tuh pas udah ceklek, alhamdulillah untung udah kekunci, kata dia gini. Emang kenapa? Enggak Mas, enggak. Iya, gue penasaran, takut lah. Jadi dari sisi itunya iya. Terus dari segi mistisnya tuh emang serem banget. Satu, kehamilannya nggak ketahuan, tiba-tiba lahirnya dalam bentuk seperti itu, serem. Orang hubungkannya dengan akhir zaman lah dan lain sebagainya. Nah, tapi kabar terakhir sekarang teman-teman dari IPB, kedokteran hewan, pada penasaran dan katanya memang belum pernah ada kelahiran binturong seperti itu. Jadi mereka tuh ingin meneliti. Jadi kalau di IPB itu ada beberapa binatang yang memang lahir dengan keistimewaan seperti itu, segala macam diawetkan buat penelitian. Nah, ini binturong tuh belum pernah ada yang seperti ini seumur-umur. Makanya mereka pengen lihat kenapa ini bisa seperti itu. Matanya jadi menyatu, timbul seperti tanduk, bukan tanduk tapi seperti tanduk, terus gak ada hidungnya, berarti ada kesalahan dari pas proses kehamilannya, sepertinya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih yang satu lagi lahir pertama itu udah aman. Jadi kata orang-orang, udah kasihnya si Gondo aja, namanya Gondo, yang selamat Rowo, genderuwo. Jadi yang itu yang kemarin yang anak pertama udah gede, udah gue gendong-gendong juga. Tapi yang itu sih sekarang disimpan di kantor. Dan kemarin juga baru dapat golok dari Banten, golok Pajajaran, gue simpen 2 gitu. Anak-anak kantor sih gini, Pak ngapain sih Pak simpen di situ? Emang kalau ngeliat sih agak-agak merinding ya, tapi kembalilah
ini masih ada ngomong tentang mistisnya ada, tapi tentang medisnya juga ada. Kalau gue sih lebih ke yang realistis aja lah, yang medis itu. Jadi masih dicari tahu ini penyebabnya kenapa. Yang jelas sih kayaknya dalam pembentukan kromosomnya atau dalam pembentukan janinnya, organnya itu ada kegagalan. Tampaknya seperti itu. Tapi ya udah, kalau dibikin merinding ya merinding, kalau dibikin ini katanya tanda akhir zaman ya udah, biar kita semuanya juga pada hati-hatilah, pada tobat gitu. Itu masih hidup nggak sih sekarang? Hidup apa mati itu? Udah meninggal karena emang organ hidungnya, pernapasannya tidak ada. Kalau misalnya itu hidup, aduh itu jadi sangat istimewa dan juga jadi itu banget ya, jadi bahan penelitian banget. Tapi makanya itu orang nanya kok nggak dikubur? Ya enggak lah gitu. Ini mudah-mudahan ini jadi apa sih bahan kita meneliti juga seperti itu. Jadi berapa lama sih, Kak? Jadi pas lahir pun tampaknya sih sudah enggak. Jadi kayaknya pas proses lahirnya itu dia kan lama, sejam 2 jam, kayaknya mungkin karena pernapasannya enggak terselamatkan dan lain seperti itu. Jadi udah ini berbarengan dengan gue lagi bangun jadi awalnya kan dia juga kandangnya juga besar di yang si awalnya sekarang menjadi pendopo, dipindah. Jadi kita nggak prediksi kalau dia hamil karena emang proses perkawinan itu agak terganggu karena proses pembuatan pendopo itu gitu. Ini pengalaman pertama apa gimana? Pertama buat unik. Gue dan juga untuk khusus binturong pertama di dunia perbinturongan kayaknya itu baru pertama kali kondisinya seperti itu gitu. Kedepannya akan lebih mantau mungkin untuk mereka berkembang biak. Apa tuh? Atau akan lebih memantau untuk mereka berkembang biak. Oh ya, jadi ya pasti terpantau. Jadi semua binatang di gue juga kan ada kiper-kipernya juga ada 10 orang, ada dokter hewan juga. Jadi semua juga terpantau dan kebetulan sebetulnya kayak merak gue lagi berkembang biak, burung-burung ini jadi lagi musim beranak semuanya. Jadi banyak bayi-bayi di rumah tuh gitu. Jadi repot banget udah nyiapin bayi-bayi, mendampingi bayi-bayi itu. Si proyek pendopo juga lagi ditungguin orang-orang juga nungguin ini pendopo gimana. Pendopo gue kan ada dari tahun 1883 itu peninggalan leluhur dipindahkan dari Jawa Tengah ke depan rumah gitu, dan targetnya sih minggu besok itu pembukaan tapi belum rilis, belum selesai, jadi ya udah diundur-undur lagi. Jadi karena kalau gue ngelakuin pembangunan itu yang kita perhatikan juga keselamatan hewan-hewan juga, karena kan kandang harus dipindahin dan sebagainya. Jadi untuk binturong ini mudah-mudahan bisa berkembang biak lagi selanjutnya. Karena jadi viral juga nih, News juga masuk keganggu nggak sih sama binturong ini? Enggak lah. Alhamdulillah sih yang pengen liput banyak seperti kalian, tapi nggak gue terima di rumah. Karena gue nya juga nggak ada di rumah juga gitu kan. Jadi ya udah kayak gini-gini aja, ntar gue update terus aja gitu. Itu usia pendoponya itu maksudnya tertarik dengan pendoponya itu bagaimana? Oh, kok pendopo mah kan gue emang dari dulu suka dengan hal-hal yang unik dan antik. Kayak rumah gue aja kan yang lainnya tuh rumah modern, gue rumahnya rumah joglo. Nah kalau ini pendopo ini ceritanya juga menarik juga karena gue dapat informasinya dari teman gue Soimah ngasih tahu ini ada pendopo, dan ini juga jadi jujur pendopo ini tuh rebutan sesama ada pejabat-pejabat, para seniman-seniman besar, kolektor-kolektor besar. Alhamdulillah yang punyanya mempercayakannya ke gue, karena kalau barang antik itu jodoh-jodohan. Kalau enggak klop istilah orang tuh nggak akan bisa. Jadi walaupun gue transaksinya udah lama, tapi pas pengangkutan sampai pendirian tuh kita terus berdoa mudah-mudahan ini jodoh gue kita. Karena yang gue takutkan barang-barang antik seperti ini, apalagi misal ada unsur sejarahnya, itu takutnya diambil sama orang luar, karena orang luar lebih menghargai barang-barang antik kita. Makanya gue kerahkan supaya gimana caranya tetap di Indonesia, tetap. Dan ini depan rumah gue lagi gitu. Bintoro istimewanya karena ini peninggalan dari tahun 1883. Bentuknya juga masih orisinil. Udah gitu juga di bawah gentengnya tuh itunya tuh panelnya tuh masih dari timah. Dan itu udah nggak ada sekarang. Jadi timah, jadi di bawahnya tuh adem banget ya. Dan itu jadi masih real. Terus udah gitu tingginya juga 5 meter. Itu untuk kayu 5 meter satu gelempengan gitu di zaman sekarang dengan kualitas yang seperti itu udah tidak bisa dibentuk lagi. Jadi istilahnya gue membayar sejarah atau membayar cerita di masa lalu. Dari tahun 1883 masih utuh seperti itu, sampai kaca-kaca patrinya masih utuh banget. Jadi ini salah satu proyek, kan gue tuh hobi banget ngebangun ya, setelah Megatank, Aviari, ini salah satu proyek terbesar gue juga karena hampir setahun juga membuatnya gitu. Bintornya udah ada yang nawar belum sih? Udah gue aja deh yang megang gitu, dibayar puluhan juta itu. Enggak. Ada sih. Nah, yang IPB itu juga minta bahwa itu disimpan di sana. Gue gini,
aduh nggak enak, satu sisi buat ilmu pengetahuan, tapi sisi lain juga gue pengen dia ada di area gue, tapi lihat nanti. Tapi yang jelas mungkin nanti kita cari hari antara gue ke IPB atau teman-teman dari IPB yang akan datang ke rumah gue gitu. Dan ini juga ada yang teman-teman yang area-area supranatural mistis gitu juga pada mendekat juga. Boleh nggak kita menerawang gini-gini? Lihat nanti gitu, ya udah lihat nanti saja ya. Gitu. Tapi suka dukanya nih punya peliharaan banyak unik-unik. Suka dukanya lebih banyak. Dukanya kalau mereka sakit, apalagi sekarang kan cuaca lagi panas seperti ini ya, rentan banget mereka bisa sakit juga. Jadi tapi lebih banyak sukanya sih ketika mereka beranak, apalagi mereka bisa sama gue tuh bisa deket gitu, dan juga ketika banyak tamu juga terhibur karena bisa dekat dengan alam dan juga bisa mengajarkan untuk menjaga alam supaya tetap lestari seperti itu. Jadi dan yang lebih bersyukur lagi adalah walaupun gue tahu usia gue udah nggak terlalu muda, tapi gue masih bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga mencintai alam, mencintai pohon, mencintai hewan, manusia itu tuh sangat penting dan terasa energinya kepada kita gitu. Nah, Irfan ini kan juga buat challenge tuh pertanyaan jawab cepat dari Zaki itu. Oh iya Jaki, iya Jaki makanya gue jadi Jaki itu bukan tiba-tiba sih, dia tuh bisa berhitung dengan cepat pada usia baru 4 tahun dan itu udah di pas kemarin perjalanan ke Jogja, loh kok dia bisa. Ini gue rekam dan para netizen pada nantangin, jadi gue kayaknya tiap hari akan posting Jaki ketika ditantang angka-angka. Jadi umur 4 tahun dia bisa bagi bisa tambah kurang kali, itu luar biasa. Jadi cuma belajar dari YouTube katanya. Ki kamu kok bisa? Ya aku belajar dari YouTube sendiri kata dia gitu, tanpa diajarin. Ya satu bangga, satu sedih kok bukan gue yang ngajarin. Tapi nah itu kesedihan gue kepada anak gue nggak bisa dampingin itu. Oh ya, tanggal 15 Oktober gue ulang tahun ya. Gue akan ngeluarin single baru nih. Ini ciptaan gue tentang ayah dan anak, tunggu aja ya. Okay? Ini berani nyanyi, kenapa nih? Akhirnya berani nyanyi nih? Karena gini. Ini tidak sekedar lagu, ini tuh sebetulnya gue bareng teman gue tuh si Aska itu menciptakan lagu tentang kegalauan bapak-bapak juga yang jarang ketemu sama anak ya, jarang ketemu anak, pergi anak kita masih tidur, pulang anak kita masih udah tidur, di jalan kita ketemu anak bapak-bapak sama anaknya kok mesra banget, kita tuh miris gitu, nyes gitu. Buat bapak-bapak mungkin berasa gitu, kok tiba-tiba anak kita kayak tadi Jaki tiba-tiba bisa ngitung, kok ini sih udah pada gini, kok gue bapaknya kok kayak nggak ada waktu. Nah itu curahan hati, gue tulis, dinyanyiin, udah deh. Karena gue mikir gini, gue umur 48 tahun nanti tanggal 15 Oktober, gue takutnya nggak ada waktu untuk mengungkapkan rasa gue kepada anak-anak gue. Jadi gue rekam dalam sebuah lagu, mudah-mudahan anak gue bisa mendengarkan kapanpun dia mau dan bisa penyemangat bahwa bapaknya tuh pernah cinta loh sama kamu gitu. Sebegitu bangganya loh bapakmu tuh sama kamu gitu. Tunggu ya nanti ya. Gue nyanyi. Banyak juga yang bilang waktu terbuang pulang malam tadi. Ya itu gue sih nggak mau ngomong terbuang ya, karena kita juga pergi juga buat mereka juga ya. Tapi ya ada beberapa hal yang tidak bisa terulang bersama dan anak-anak, dan itu tuh ya buat bapak-bapak itu ya udah, hidup itu pilihan. Dan di lagu ini juga gue ngomong bahwa buat anak laki-laki, entar lu kayak gue juga kok kayak gini, jadi lu gak usah sedih, ya udah kita berjuang kayak seperti itu. Abang yang bilang juga jadi suami sama ayah yang sukses nih. Jangan merasa sukses, sudah biasa aja. Ayah yang baik juga, sukses ya, mendidik anak-anak. Alhamdulillah gue didampingi oleh istri yang hebat, bisa membesarkan anak-anak dengan karakter yang kuat juga. Aisyah dengan prestasinya berkuda dan menciptakan lagu. Rakana Raina sekarang di pondok penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah. Terus Jalu juga, sekarang juga Jalu sudah mulai berkuda juga, dan juga dia mulai banyak kebisaannya. Si Jaki sekarang juga sudah mulai bisa beritu gitu. Hal-hal sepele, simpel itu membuat kita orang tua tuh bahagia gitu aja. Sip. Thank you. Makasih banyak Kak.